وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا إله إلا الله. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah kalimat tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bimbinglah orang-orang yang sedang menghadapi kematian di antara kalian untuk mengucapkan La ilaha illallah. Riwayat Muslim dan Arba'ah, imam-imam ahli hadis yang 4 yang menyusun kitab sunan, yaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخره كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود السجستاني وإمام حاكم. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya kalimat La ilaha illallah, pasti masuk surga. Riwayat Abu Daud dan Al-Hakim mensahihkannya dan disepakati oleh Az-Zahabi. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Berdoalah, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika ruh seseorang dicabut, maka pandangan matanya akan mengikuti ruh tersebut. Riwayat Muslim. Allah Ta'ala, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, innama yuwaffawus sabiruna ajruhum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الأنبياء آيات 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Al-Baqarah 155 wa 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. An Anas radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال إذا أبتليت عبدي بحبيبته فصبر وأودته منهما الجنة. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua kecintaannya, lalu ia bersabar, maka aku pasti menggantikannya dengan surga. An Syuhaib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban amrul mu'min inna amruhu kulluhu khairun وليس ذلك لأحد إلا مؤمن إن أصابته شر شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. Diriwayatkan dari Syuhaib, ia mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, urusan seorang mukmin itu sungguh mengagumkan, karena semua urusannya menjadi kebaikan, dan yang demikian itu hanya terjadi di kalangan orang-orang mukmin. Jika ia dianugerahi kebaikan, maka ia bersyukur, dan syukurnya itu merupakan suatu kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa kesulitan, maka ia pun bersabar, dan kesabaran itu menjadi kebaikan baginya. Riwayat Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama as-sabru inda sadmatil ula. Rawahu Imam Bukhari. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu hanya dinilai ketika pertama kali musibah itu menimpa. Riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslimah min nasabin wala wasabin wala hammin ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكتي يشاكوها إلا كفر الله بها من الخطاياه. رواه Imam Bukhari wa Imam Muslim. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundahan, hingga duri yang mengenainya, melainkan Allah menghapus sebagian kesalahan-kesalahannya karenanya. Riwayat Bukhari dan Muslim. An Anas radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظام الجزاء من عظام البلاء وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله سخط. رواه Abu Isa Tirmidzi. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya balasan yang agung itu akan didapat karena ujian yang berat. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho terhadap ujian itu, maka Allah pun ridho kepadanya. Dan barang siapa marah karenanya, maka Allah pun murka kepadanya. Riwayat At-Tirmizi. Ibnu Majah dihasankan oleh Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Sa'alillaha al-afiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mohonlah keselamatan dunia dan akhirat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abbas, ya amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'alillah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Rawahu Abu Isa Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mohonlah keselamatan di dunia dan di akhirat. Riwayat At-Tirmizi, hasan sahih, disahihkan oleh Albani dalam Sahih At-Tirmizi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ad-du'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati naqmatika wa jami'a sakhatika. Rawahu Imam Muslim. Dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, di antara doa Nabi ialah, sesungguhnya aku berlindung dari lenyapnya nikmatmu, berubahnya keselamatan darimu, kemurkaanmu yang tiba-tiba, dan segala kemurkaanmu. Riwayat Muslim.